kemarin kan dapat cerita serem kan, yang itu loh, Allah yang sampai datang ke rumahmu itu loh, yang katanya gede banget itu loh, yang kamu sampai nggak bisa bangun 2 minggu gara-gara masuk angin atau kena sawan itu. Tiba-tiba ada suara yang cukup nyaring. Dengan keberanian, Jono ini ambil balok kayu, dibukalah pintu. Ketika dibuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bala Karsa. Gimana kabarnya buat sedulur-sedulur semuanya? Kita kembali lagi. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah dari orang yang sempat saya temui dulu itu di salah satu base camp yang ada di Gunung Merbabu. Jadi saya ini punya temen gitu kan. Nah, rumahnya tuh deket sama base camp pendakian. Kemudian ini agak lucu ya. Saudaranya atau temennya ini sempat main ke rumahnya, dan ketika kita ngobrol bareng, di situ saya dapat cerita ini. Nah, penasaran kan? Sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Matur nuwun yang udah subscribe dan juga tinggalin komentar. Itu membuat kami selaku tim Aksara Karsa itu begitu seneng ya. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke ceritanya. Waktu itu di tahun 2020 mau 2021, saya sempat ke salah satu base camp yang ada di Gunung Merbabu. Nah, di situ saya mau silaturahmi ke rumah teman saya. Nah, ketika silaturahmi ini, singkat cerita, ada saudaranya atau temannya itu tiba-tiba bertamu lah. Kemudian kita ngobrol. Waktu itu udah sekitar jam 4. Kita mulai ngobrol itu bertiga. Dan ketambahan lagi beberapa orang, terus nambah lagi kan akhirnya jadi 6 orang. Di situ kan kita 6 orang ya, saya sebutin, saya, kemudian ada Huda, ada Mas Jono, ada Leman, ada Andi, dan juga ada Sabto. Di sini saya ini dapat cerita ini dari Mas Jono ya. Awalnya itu kita ngobrol biasa gitu kan, sampai si Leman, temannya Mas Jono, ini nyeletuk. Jon, kamu kemarin kan dapat cerita serem kan? Yang itu loh, Allah yang sampai datang ke rumahmu itu loh, yang katanya gede banget itu loh, yang kamu sampai nggak bisa bangun 2 minggu gara-gara masuk angin atau kena sawan itu. Karena saya yang suka cerita-cerita mistis, horor gitu kan, dan dari semua orang itu yang ngumpul tuh udah dikenalin, ini teman saya namanya Huda ya, itu udah ngenalin siapa saya dan saya tuh ngapain gitu kan. Akhirnya kan ya udah kita ngobrol tentang masalah itu. Disinilah cerita ini akan dimulai. Di pagi hari yang begitu tenang, di salah satu dusun yang ada di lereng Gunung Merbabu, Jono ini terbangun dari tidurnya. Kemudian Jono ini mempersiapkan alat-alat untuk berkebunnya ya. Karena itu adalah waktu panen, di situ Jono membawa beberapa alat untuk panen. Jono mempersiapkan alat-alatnya, kemudian ia bawa menuju motornya, kemudian beranjaklah si Jono ini menuju ke ladangnya dengan naik motor. Jarak dari rumah Jono menuju ke ladangnya itu nggak terlalu jauh ya, mungkin kisaran 10 menit dari desanya Jono menuju ke ladang, dan cukup itu melewati salah satu base camp yang ada di Gunung Merbabu. Berangkatlah Jono. Singkat cerita, Jono ini udah sampai di ladang kan. Dia itu hendak panen gitu, panen sayur-sayuran. Ketika Jono udah sampai,
dan berjalan menuju ladangnya yang itu harus berjalan lagi sekitar 5 menit dari tempat ia parkirkan motor. Jono kaget begitu melihat kondisi ladangnya. Nggak hanya ladangnya aja, tapi beberapa ladang di samping ladang Jono itu benar-benar udah hancur. Niatnya mau panen, tapi tiba-tiba dia melihat ladangnya itu udah hancur gitu. Siapa yang nggak terkejut, siapa yang nggak emosi, siapa yang nggak marah gitu. Dan di situ Jono lihat ada beberapa kera yang itu masih kayak merusak ladangnya gitu. Ada yang ukurannya sedang, kecil, dan juga besar. Dengan sigap, Jono ini membawa celurit. Dia mengusir kera-kera itu ya. Dia usir, dia berlari ke sana kemari, mengusir monyet-monyet itu. Monyet-monyet dan juga kera-kera itu. Wah, bener-bener beringas ya. Apalagi monyet-monyet hutan dan kera-kera hutan itu kan terkenal dengan kegarangannya ya. Diusir satu, teman-temannya langsung mendekat gitu kan, ikut nyerang gitu. Ketika udah nggak bisa ngelawan lagi Jono ini ya, dan kera-keranya masih merusak ladangnya dan juga ladang dari warga lain, Jono ini memutuskan buat pulang. Dia nggak bisa buat panen. Hari itu ia merasa bahwa ini udah nggak bisa dipanen. Aku gagal panen kali ini karena ladangku diserang oleh kera dan juga monyet yang sangat banyak. Pulanglah Jono akhirnya kan dengan wajah lesu, wajah letih. Ketemu warga lain pun yang nggak jawab gitu. Sampai akhirnya ada beberapa temennya yang juga ladangnya itu di samping-sampingnya ceritalah sama mereka si Jono ini. Aduh apes, ladang kita diserang sama monyet, ladang kita diserang sama kera, sama monyet, banyak banget. Kita nggak panen kali ini. Mendengar kata itu ya, itu teman-temannya yang sesama profesi sebagai peladang itu juga agak marah. Tapi bagaimana? Bahkan 10 orang pun itu mengusir kera-kera itu nggak bisa. Terlalu banyak keranya, terlalu banyak monyetnya dan juga keranya. Itu 10 orang pun nggak cukup ya. Ini mau lapor ke warga desa pun warga desa juga acuh. Jadi ini lapor sama warga desa, sama Pak Kades pun. Ini Pak Kades dan juga warga desa itu nggak terlalu merespon gitu loh. Kayak nggak mau berurusan sama kera-kera dan juga monyet-monyet itu ya karena saking banyaknya. Wes lah, dikelasin aja John. Toh nanti kalau mereka udah kenyang, mereka balik lagi ke hutan. Setahun kan paling cuma sekali, 2 kali, nggak tiap hari. Udah nggak apa-apa. Kalau mereka nanti udah kenyang, mereka balik ke hutan. Kayak biasanya. Di situ ucapan dari Pak Kades itu seperti itu. Jono nggak terima. Loh, gimana sih Pak? Kalau kemarin ya nggak masalah. Kera sama monyetnya itu nggak sebanyak ini. Tapi kali ini itu monyetnya sama keranya itu banyak banget. Bisa-bisa kita gagal panen semua nih satu desa. Apa ya Pak Kades nggak peduli sama keadaan ladang kita semua? Ladang saya itu parah banget, saya ke sana marah-marah di situ kan Jono. Ya gimana? Ladangnya rusak. Ketika lapor sama kepala desa, malah nggak digubris, malah dikasih nasihat. Siapa yang nggak marah? Di situ karena udah nggak ada solusi sama sekali dari kepala desa dan tanya ke warga desa pun juga nggak ada yang terlalu peduli. Jono pun pulang ke rumah dengan emosi yang sangat tersulut. Sampai di rumah, Jono ini mikir terus, gimana caranya biar kera-kera itu jerah, nggak datang lagi ke ladang-ladang warga sini, apalagi ladangku. Gimana sih ini? Mikir kan di situ Jono. Akhirnya si Jono ini melihat ada jaring ya, jaring yang biasanya buat nangkep burung itu dirapin sama Jono, dibentangkan gitu kan, ada yang bolong apa enggak gitu kan, maksudnya bolong besar apa enggak. Jono berniat jaring itu bakal digunakan buat nangkep salah satu kera yang udah merusak ladangnya. Karena udah siang mau menjelang sore, akhirnya Jono meletakkan jaringnya, kemudian ia pun tidur ya, agar emosinya ini menurun gitu loh, pikir Jono.
Malam hari, Jono terbangun dari tidurnya. Ia membawa senter, jaring, dan juga beberapa pasak itu menuju ke ladangnya lagi. Dibentangkan itu jaringnya itu di ladangnya ya. Dari ujung ke ujung itu dibentangkan tuh jaringnya sangat luas. Kemudian selesai di situ, karena keranya nggak ada ya, di malam hari itu keranya nggak ada, Jono ini berniat pagi-pagi kalau nanti ada yang ketangkep, awas saja. Setelah memasang, Jono pun pulang lagi ya, tidur lagi, menunggu esok hari. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Pagi hari, Jono ini ke ladang menaiki motornya. Ketika udah sampai ladang, Jono agak sumringah di situ. Wah, syukur gue, syukurin kamu. Jono terlihat bahagia melihat jaringnya itu menangkap satu ekor kera yang tidak terlalu besar. Di situ Jono nggak langsung melepaskan. Jono pulang lagi, Jono ambil palu dan juga paku. Setelah itu Jono kembali lagi ke ladangnya. Diambillah kera itu yang masih terjerat di jaring. Kemudian Jono ini ada pikiran yang sedikit jahat. Gimana caranya satu kera ini membuat kera-kera yang lain ini jerah dan nggak berani buat datang ke ladangku lagi. Disitulah Jono dengan amat emosi itu membentangkan satu tangan dari kera itu, kemudian dipaku. Jeritan kera itu begitu keras. Dibentangkan lagi tangan yang satunya, dipaku lagi. Kakinya dipaku. Tangan dan kaki kera itu dipaku di antara pohon. Jeritan dari kera itu begitu keras dan memekikkan telinga. Lihat suara kera yang kesakitan gitu loh, seperti minta bantuan. Di situ Jono bawa palunya dan juga bawa paku. Ditantanglah semua kera-kera itu kalau berani merusak ladangnya lagi, bakal bernasib sama seperti kera yang dipakunya di pohon ini. Dan nek ono sing wani nyedak, tak paku kowe kancamu. Cepet, kalau ada yang berani mendekat, ini tak paku kayak teman kalian. Jono bicara dengan lantang sambil menunjuk kera yang udah dipaku dan tidak berdaya. Dengan hati yang puas, Jono pun pulang ke rumahnya. Jono tampak bahagia. Besok aku cek lagi lah. Kalau masih ada kera yang nekat buat merusak ladangku, bakal aku paku kayak kera tadi. Jono pun meletakkan palu dan juga paku dan juga alat-alatnya, kemudian ia makan, kemudian tidur lagi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Jono ngecek ladangnya lagi. Di situ aneh, nggak ada sama sekali kera itu yang ada di ladangnya, bahkan ladang sekitar. Dan yang lebih aneh itu adalah kera yang udah ia paku itu nggak ada, hilang. Loh, ini keranya kemana? Kok nggak ada? Nggak mungkin kalau keranya ini bisa melepaskan tangannya dari paku. Nggak mungkin. Itu pakunya besar dan juga itu nggak mungkin terlepas dengan gampang. Itu pasti nyiksa banget. Apa ada yang nolong? Karena kalau melepaskan diri secara sendiri ya, kera itu otomatis pakunya masih ada. Tapi itu kera beserta pakunya udah nggak ada. Aneh. Itu ada bercak darah, tapi nggak mengarah ke desa. Kalau ada yang nolong ya, darah itu melainkan itu menetes, tapi masuk ke arah hutan. Kalau binatang buas nggak mungkin, pakunya pasti masih nempel. Kalau perbuatan manusia juga nggak mungkin, karena banyak warga desa itu yang merasa geram, tapi nggak berani berbuat apa-apa. Nggak mungkin ditolongin. Ini siapa ini yang iseng? Pasti orang, tapi siapa? Pikir dari Jono. Jono pun di situ melanjutkan aktivitasnya yang merapikan ladangnya, terus mengambil beberapa sayuran yang itu masih bisa dibawa pulang. Kemudian pulanglah Jono. Singkat cerita, waktu udah menunjukkan itu malam ya. Jono ini mau tidur. Tiba-tiba ada suara yang cukup nyaring.
ada suara gelegar itu yang cukup nyaring, benar-benar keras, benar-benar nyaring. Suara apa itu? Pikir Jono. Kemudian Jono ini nggak menggubris, akhirnya mau tidur. Tapi ketika mau tidur, pintunya itu digedor. Dua. Pintunya digedor begitu keras. Jono pun dengan sigap kan bangun kan dari tidurnya. Kemudian Jono ini itu menuju ke pintu depan. Masih digedor dengan keras. Dor. Di situ Jono ini mau buka pintu, tapi seketika itu nggak jadi. Karena dari dekat jendela itu ada semacam cahaya merah. Itu yang kayak dari luar itu begitu ngeri ya. Suara kemudian terdengar lagi kan. Suara yang gelegar itu kayak suara orang gitu. Suara laki yang itu gelegar. Gelegarnya itu benar-benar kayak bikin merinding. Jono agak merinding di situ kan. Takut ini. Digedorlah lagi, bahkan engsel dari pintunya itu hampir lepas. Dengan keberanian, Jono ini ambil balok kayu, dibukalah pintu. Ketika dibuka, nggak ada siapa-siapa. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Wah, siapa nih yang iseng? Malam-malam gini gedor-gedor pintu, giliran dibuka nggak ada orang. Aneh. Jono bergumam dengan dirinya sendiri, mempertanyakan siapa yang iseng-iseng malam-malam ngelakuin kayak gitu. Jono pun balik buat masuk ke rumah lagi. Tapi sebelum Jono masuk ke rumah, ada suara lagi. Sama seperti tadi. Jono balik badan lagi melihat siapa, dan ketika dilihat, Jono kakinya langsung lemas. Jono ini melihat ada sosok yang sangat besar. Sosok yang sangat besar itu ada di sekitar rimbunan itu pohon-pohon yang besar juga. Jono pun tanya sama sosok itu, "Kowe sopo? Kowe sopo? Kamu siapa? Kamu siapa?" Jono tanya. Sosok itu hanya ketawa. Ketawanya itu nyaring dan gelegarnya itu sampai bikin merinding gitu. Gelegar tawanya bikin merinding. Tanya lagi Jono, "Kowe sopo? Kamu siapa?" Setelah Jono tanya lagi, di situ nggak jawab, malah bilang seperti ini, "Ojo sok-sok mateni ngonanku, yen mbok baleni bakal tak pateni awakmu." Jadi artinya itu jangan pernah menyakiti peliharaanku. Kalau sampai diulangin lagi, bakal dibunuh. Si Jono ini bakal dibunuh. Setelah mengucapkan itu, sosok itu langsung pergi. Jono ini setelah melihat sosok itu pergi, Jono ini pingsan gitu. Pagi hari itu Jono dibangunin sama warga desa. Kemudian ada Leman juga yang bangunin Jono. John, tangi John. Kowe ngopo turunin jopo John? John, bangun John. Kamu kenapa tidur di luar? Jono bangun di situ. Jono ketakutan sambil gigil gitu. Man, tadi malam ada sosok gede datang ke rumahku man. Terus bilang nggak boleh nyakitin peliharaannya. Kalau aku nyakitin peliharaannya aku bakal dibunuh man. Gimana ini man? Di situ mendengar kata itu akhirnya Jono ini dipapah buat masuk ke rumah. Ditanya sama Leman, "Apa yang kamu lakuin akhir-akhir ini sampai ada kejadian aneh seperti itu?" Jono pun inget-inget ya. Di situ warga desa ada yang bikinin teh hangat juga. Kemudian disuruh minum dulu, baru si Jono ini jawab. Karena udah inget-inget apa yang dilakuin beberapa waktu ke belakang. Aku kan kesel aku, ladangku dirusak. Terus aku pasang jaring, itu satu kera itu kejebak. Setelah kejebak itu kan buat meredam emosiku, kera itu tak paku di pohon, man. Besoknya tak lihat, itu biar kera-kera pada jera itu terus nggak datang lagi. Keranya nggak ada, John. Sama paku-pakunya nggak ada. Malamnya kemudian, aku didatengin sama sosok itu, man. Aku nggak habis pikir, man. Aneh.
Karena ucapan dari Jono itu, Leman pun paham. Ya wes, ya udah, besok jangan kamu ulangi lagi. Mereka juga makhluk hidup. Kera itu makhluk hidup. Ya mungkin mereka turun itu karena lapar, terus ya gimana ya sampai ngerusak ladang, ya kita marah. Tapi kan ya gimana, kita nggak bisa kayak berbuat banyak gitu loh. Mereka banyak banget, kita warga desa ngumpul mau ngusir mereka, besok juga datang lagi, percuma. Jadi biarin mereka sampai kenyang, nanti mereka juga balik ke hutan lagi. Wes, sekarang itu jadiin pelajaran aja buat kamu ya John, biar kamu nanti nggak kejadian hal seperti ini. Dari kejadian itu pun Jono dan warga lain pun paham ya, apa yang diceritakan oleh Jono ini bukan rekayasa, melainkan emang pernah terjadi di masa lalu. Dan sosok ini, konon katanya, ini sosok ini berwujud kera juga tapi lumayan besar ya. Bukan lumayan besar lagi, melainkan besar sekali. Dan lebih anehnya di sini adalah itu kera berbulu lebat hitam, tapi juga memakai caping. Cukup aneh kan? Kera yang besar kemudian dia memakai caping. Yang dilihat Jono itu sama persis seperti kejadian yang dulu pernah terjadi di masa lalu di desa itu. Ketika saya mendengar cerita itu ya, itu dari Jono itu, ya saya percaya nggak percaya di situ. Buat buktinya saya nggak dari Jono ini ceritanya itu pernah saya dengar. Di situ karena saya cuma bawa buku dari Mas Dio, di situ saya tulis paling belakang itu rentetan kejadiannya. Itu buat pengingat aja karena saya pernah dengar cerita ini di tahun kapan gitu. Untuk itu jadikanlah pelajaran cerita tadi ya. Kita nggak boleh menyakiti sesama makhluk hidup ya. Meskipun mereka membuat kerusakan, ya kita nggak tahu juga naluri hewan, perasaan hewan seperti apa. Kita sampai tega buat hal seperti itu sampai akhirnya ada datang hal yang lebih menyeramkan dari kera buat memperingatkan kita janganlah menyakiti sesama makhluk hidup. Oke, itu tadi cerita dari Mas Jono yang sempat saya dengar langsung ketika saya itu berada di salah satu rumah sahabat saya, teman saya, itu yang ada di lereng Gunung Merbabu. Tepatnya di salah satu base camp yang ada di lereng Gunung Merbabu. Oke, sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Matur nuwun yang udah ninggalin komen dan juga subscribe. Semoga sehat selalu. Sekian dari saya, Bara Balakarsa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.